Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 21. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu menjadi tugas yang sama, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Roma pasal 12 ayat 1 sampai 21 yang menyajikan tentang pengubahan atas pelaksanaan kehidupan tubuh yang terdiri dari 4 perikop, yaitu melalui mempersembahkan tubuh ayat 1, melalui pembaruan pikiran ayat 2 dan 3, melalui memakai karunia ayat 4 sampai 8, dan melalui menempuh hidup yang menampilkan pekerti yang tertinggi ayat 9 sampai 21. Bagian yang paling real dalam surat Roma yakni bagian pengubahan atau transformasi. Unsur-unsur alamiah harus diubah menjadi rohani dan kudus. Selain itu, Alkitab menyatakan bahwa masalah pelaksanaan kehidupan yang paling utama berkaitan dengan kehidupan gereja, yaitu kehidupan tubuh. Kehidupan gereja lokal merupakan pelaksanaan kerajaan Allah di bumi hari ini.
Target tertinggi dan terakhir dari surat Roma ialah kehidupan gereja. Kesimpulan surat Roma ialah gereja. Definisi istilah pengubahan atau transformasi dalam bahasa Yunani mencakup arti mengalami perubahan. Juga berarti perubahan suatu benda, baik dalam sifat maupun corak lahirnya. Perubahan ini adalah hasil dari proses metabolisme. Dalam proses pengubahan tersebut, hayat Kristus ditambahkan ke dalam diri kita. Tatkala hayatnya yang organik dan penuh dengan gizi itu meresap ke dalam diri kita, terbentuklah suatu senyawa kimia rohani. Senyawa itu mengubah susunan sifat dan corak kita. Itulah pengubahan. Pengubahan bukanlah perbaikan lahir atau penyesuaian luaran, melainkan suatu perubahan metabolis batin dalam unsur organik kita, perubahan dalam hayat dan dengan hayat oleh Tuhan Roh. Dalam proses pengubahan, unsur-unsur ilahi digarapkan ke dalam kita. Inti pemikiran Roma pasal 12 adalah kehidupan tubuh, pelaksanaan kehidupan gereja. Kehidupan tubuh adalah korporat. Setiap kita hanyalah salah satu anggota tubuh saja. Demi kehidupan dan fungsi kita, maka kita perlu melekat terus di dalam tubuh. Kita yang banyak adalah satu tubuh, satu satuan. Di dalam tubuh kita dapat menyatakan fungsi kita serta mengekspresikan Kristus secara korporat. Berabad-abad lamanya Allah mempunyai satu hasrat yang khusus, yaitu memperoleh satu tubuh bagi Kristus. Karena itu Paulus berkata, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Istilah kemurahan dalam bahasa aslinya berbentuk jamak. Allah tidak saja mempunyai satu macam kemurahan, tetapi banyak macam kemurahan yang ditujukan kepada kita. Apabila kita menyadari kemurahan Allah itu dan tergerak oleh kemurahannya, kita pasti melakukan apa yang diminta Rasul, agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Walaupun yang dipersembahkan adalah banyak tubuh, tetapi persembahannya hanya satu. Karena banyak anggota tubuh itu adalah satu tubuh, dan banyak orang beriman adalah satu gereja. Persembahan yang hidup adalah persembahan yang dipenuhi Kristus sebagai hayat. Selain itu, persembahan ini pun kudus, terpisah dari hal-hal umum dan memiliki sifat ilahi. Karenanya, persembahan ini adalah satu-satunya perkara yang diperkenan Allah dan bagi tubuh Kristus. Demi pelaksanaan kehidupan tubuh, persembahan ini sangat diperlukan. Mempersembahkan diri kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup adalah suatu ibadah atau pelayanan yang paling wajar. Jika kita memiliki pikiran yang jernih dan jika kita ingin mempunyai pelayanan yang wajar, adil dan logis, kita perlu menempuh kehidupan gereja. Paulus kemudian menganjuri kita, janganlah menjadi serupa dengan zaman ini. Zaman adalah kehidupan dunia yang real pada saat ini, yang bertentangan dengan dan menggantikan kehidupan gereja. Seluruh dunia ini merupakan sistem yang disusun oleh iblis. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi harus berubah oleh pembaruan pikiran kita. Pikiran diperbarui tidak hanya melalui pengajaran-pengajaran di luar, melainkan melalui bertambahnya unsur-unsur Kristus di dalamnya. Bila Tuhan Yesus memperluas dirinya dari roh kita ke pikiran kita, maka pikiran kita akan diperbarui. Melalui pikiran yang telah diperbarui itu, jiwa kita berubah secara metabolis. Kalau kita ingin melaksanakan kehidupan gereja, kita perlu mengalami pengubahan dalam jiwa kita melalui pembaruan pikiran kita. Demikianlah kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kehendak Allah adalah memiliki kehidupan tubuh, kehidupan gereja. Jadi, persembahan tubuh kita, pengubahan jiwa kita, dan pembaruan pikiran kita, semuanya adalah untuk kehidupan tubuh. Jika kita ingin diubah untuk menempuh satu kehidupan gereja yang wajar, juga melalui memanfaatkan karunia kita. Hal pertama yang harus kita hancurkan adalah rasa tinggi diri. Dan kita perlu memandang diri sendiri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Berapa banyak diri Allah yang ditransfusikan dan diinfuskan ke dalam kita, itulah yang menjadi ukuran iman kita. Selain itu, kita perlu memahami bahwa pada satu tubuh terdapat banyak anggota.
Dan tiap anggota memiliki fungsi yang berbeda. Sebagai anggota tubuh harus saling berkoordinasi. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita, menggunakan karunia kita yang berbeda-beda. Kasih karunia ialah Allah yang menjadi kenikmatan kita di dalam Kristus. Tatkala kasih karunia ini, unsur ilahi ini, yaitu hayat ilahi, masuk ke dalam kita, timbullah suatu kecakapan atau kemampuan. Inilah karunia. Jadi karunia atau kecakapan rohani itu berasal dari unsur ilahi yang kita nikmati. Semua jenis karunia yang disebut dalam ayat 6 sampai 8 adalah karunia dari kasih karunia dalam hayat. 7 diantaranya bernubuat atau bertutur sabda, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan, memimpin, dan menunjukkan belas kasihan. Ketujuan tersebut termasuk menunjukkan belas kasihan adalah karunia. Semuanya ini adalah karunia-karunia yang diperlukan bagi gereja lokal untuk melaksanakan kehidupan tubuh. Semuanya adalah karunia dari kasih karunia dalam hayat yang memerlukan pertumbuhan hayat. Karunia-karunia yang ajaib bisa menyebabkan perpecahan, tetapi karunia-karunia dari kasih karunia dalam hayat dapat membangun orang. Untuk menempuh suatu kehidupan yang normal, terlebih dulu kita perlu memiliki kasih terhadap orang lain. Kedua adalah memberi hormat. Ketiga adalah persekutuan dalam kekurangan kaum saleh dan memberikan tumpangan. Keempat, bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Kelima, harus sehati sepikir. Kemudian sikap kita seharusnya terhadap Allah adalah tidak malas, roh menyala-nyala dan melayani Tuhan bagaikan budak. Sedangkan kita terhadap diri sendiri perlu memiliki 4 aspek kehidupan yang normal. Pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Kedua, sabar dalam kesengsaraan. Ketiga, tekun dalam doa. Keempat adalah membenci dan mengalahkan kejahatan, melakukan kebaikan. Selanjutnya, terhadap penganiaya dan seteru, pertama adalah memberkati dan jangan mengutuk. Kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketiga, jangan menuntut pembalasan sendiri. Keempat adalah melalui memberi makan dan minum kepada mereka, menumpukkan bara api di atas kepalanya. Kelima adalah hidup damai dengan semua orang. Saudara-saudari, secara umum kita wajib memperhatikan perkara-perkara yang baik bagi semua orang. Bahkan harus mempersiapkan terlebih dulu. Agar tidak menjatuhkan orang lain, kita tidak seharusnya menentang segala perkara yang baik. Namun, jangan melakukannya secara membabi buta, supaya kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Karena kita tidak saja hidup di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan manusia. Kita perlu memperhatikan perkara-perkara yang baik bagi semua orang. 2 Korintus pasal 8 ayat 21 mengatakan, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Puji Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami boleh melihat bahwa seluruh penyelamatan yang Kau terapkan di diri kami, Tuhan, bukan untuk diri kami lagi, tetapi adalah untuk kepentingan-Mu. Tuhan, yaitu pembangunan tubuh-Mu. Oh, melalui hidup gereja. Karena itu Tuhan, demi kemurahan-kemurahan Allah, kami mau mempersembahkan tubuh kami. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Tuhan, karena ini adalah pelayanan kami yang paling rasional. Tuhan, demikian Kau boleh mengubah kami ya Tuhan, melalui memperbarui pikiran kami, sehingga kami tidak serupa dengan zaman ini. Oh, sehingga kami bisa membedakan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga seluruh diri dan hidup kami adalah bagi tubuh Kristus, yang merupakan kepentingan-Mu hari ini. Oh Tuhan Yesus, karena itu kami mau menjadi bejar yang terbuka. Biarkan unsur-Mu, kadar-Mu makin bertambah Tuhan, sehingga menjadi ukuran iman kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, dari menikmati kasih karunia-Mu yang demikian, Tuhan, kami boleh mendapatkan karunia-karunia di dalam hayat. Semua karunia-karunia ini
Bukan supaya kami tinggi diri, tapi kami menjadi orang yang berkarunia untuk membangun tubuh. Oh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Wah, sehingga perilaku kami ya Tuhan, oh Tuhan, memiliki kebajikan insani yang tertinggi. Dari manusia yang tepat di hadapan-Mu ya Tuhan. Beri kami anugerah-Mu yang cukup, sehingga kami demikian berlatih dalam seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ke dunia suplai Kristus, tak hanya dengan kata, lewat hidup salur Kristus, ke orang yang kasihan. Ke dunia suplai Kristus, dia tampil di hidupmu, hidup standar salur Kristus, orang dapatkan Kristus. Ke dunia suplai Kristus, Tuhan yang kau miliki, salurkan pada famili, jadi sukses limpahnya. Ke dunia suplai Kristus, dia tampil di hidupmu, hidup standar salur Kristus, orang dapatkan Kristus. Ke dunia suplai Kristus, Kristus yang kau nikmati, salurkan kepada teman, jadi megah berkatnya. Ke dunia suplai Kristus, dia tampil di hidupmu, hidup standar salur Kristus, orang dapatkan Kristus. Ke dunia suplai Kristus, dia hayat dan segalamu, salurkan pada semua orang, orang nikmat limpahnya. Ke dunia suplai Kristus, dia tampil di